Halo Kak, selamat malam. Ya, selamat malam. Oke, suara Iva Hmm. kedengeran kan? Siap di sini bagus nggak suaranya? Bagus kok, bagus banget. Oh, Dan siap. oke, kita mulai ya. Siap, Dek. Oke, selamat malam teman-teman. Tampaknya Inspiration kembali lagi di Kamis Bercerita bersama salah satu konten kreator di Kabupaten Sampang yang karyanya luar biasa. Selamat datang Kak Mas Pur, selamat gabung bersama kami di Sampangnya Inspiration. By the Siap, way, siap. Iva panggil Mas ya. Ya, panggil Mas, panggil Abang juga boleh. Panggil abang juga boleh, luar biasa. Tadi kehujanan ya? Iya, itu aku jalan dan baru di kafe dan alhamdulillahnya masih bisa mandu abang di sini. Dan Oke, saya siap. dulu mungkin ke teman-teman tampaknya Inspiration yang bergabung malam hari ini. Halo teman-teman Sampang yang Inspiration yang sudah bergabung di acara siaran langsung kami. Ini sudah ada kisaran 6.000 orang yang nonton sudah. Oke, anggap saja gitu. Dan emang kegiatan Ya, nggak mingguan saja ini, begitu. uh, kegiatan mingguan ini kami selalu rencanakan menghadirkan pemuda-pemuda daerah yang sangat luar biasa. Salah satunya Mas Maskur yang bergerak di konten kreator. Nah, kita ke pembahasan nih, Mas. Itu panggil abang aja ya, biar lebih akrab ya. Siap. Gimana sih abang Eh, memaknai anak muda nih? Jadi mungkin dengan pergerakan literasi digital, gimana nih? menurut pribadi ya, kalau secara Ya pribadi terlalu kan terpaku ngomong ke pribadi. iya hal-hal yang teoretis, saya kayaknya kurang literasi, kurang membaca. Oke. Jadi yang dimaksud dengan pemuda itu adalah seseorang yang mampu memfungsikan daya afektifnya. Artinya dia mampu membaca hal-hal atau kemungkinan-kemungkinan mendatang dan kemungkinan-kemungkinan yang perlu dicapai di lingkungannya. Itu pemuda kalau menurut saya. Ini Entah ada aktivis definisi banget lain. ya, aktivis banget ya. Jawabannya mah. Uh, Ya nggak aktivis banget sih, cuma memang sedangkal itu Oke, okay. cara berpikir saya. Bener banget nih. Kalau bicara anak muda itu kan kita bicara tentang apa sih yang harus kita berikan, apa sih yang harus kita lakukan, sedangkan uh, kita itu dihadapkan dengan berbagai kecanggihan teknologi, berbagai kemudahan Iya, benar sekali. mengakses antara yang satu dengan yang lain. Kalau abang sendiri maknanya gimana nih? Kalau untuk saat ini beda dengan pemuda-pemuda masa prakemerdekaan. Untuk saat ini pemuda itu kan seperti ini deh. Apa ya? Karya yang lebih diminati untuk saat ini lebih pada karya visual daripada media cetak atau karya tulis Oke, yang sifatnya jadi online itu. kita Jadi lebih suka video pemuda gitu ya? itu, ya pemuda itu harus mampu membaca kesempatan itu untuk kemudian mengambil peran dan bagaimana cara pemuda itu bisa mengolah dirinya, memberikan nilai-nilai yang positif dengan adanya sosial media itu sendiri. Oke, luar biasa sekali. Seperti itu kira-kira. Jawaban yang menurut Iva menggugah Iva banget nih buat kita ngobrol-ngobrol panjang. Kira-kira abang sendiri sejak kapan sih menekuni menekuni konten di video, apalagi buat video-video yang menginspirasi anak-anak muda. Ini gimana nih ceritanya? Bagi-bagi dong ke teman-teman khususnya pemuda Sampang nih. Kalau pertama kali kami ya, saya sebut kami memulai Mata Pena ini, konten kreator Mata Pena, itu di tahun 2019 awal. Berarti udah hampir berjalan 9 tahun ya? 10 tahunan ya? 2019, Oh, 2019, sorry. masih 1 tahun Berarti lebih, ya. 2 tahun lah Ya, berjalan gitu ya? hampir 2 tahun, ya. Dan memang waktu itu kita berangkatnya dari iseng aja, iseng, terus kemudian bahkan saya belum tahu kalau ternyata YouTube itu juga bisa AdSense. Dengan bahasa lain, YouTube menghasilkan money gitu, saya nggak tahu. Oke. Tahunya
saya ingin mencari kegiatan, mengisi kekosongan, di mana itu berangkat dari hobi, terus kemudian hobi itu mampu dinikmati semua lapisan masyarakat. Tidak Jadi hanya emang orang ranahnya DPR nggak yang ketawa dengan, ya, ranahnya bukan ke hal-hal yang bersifat uang ya, tapi lebih kepada bagaimana sih kita iya, memberikan kebermanfaatan gitu ya Kak? iya, awalnya seperti itu. Tapi Oke, pada terus lambat laun, ujung-ujungnya, alhamdulillah, ya lambat laun by proses, ya tetap ternyata saya baru paham bahwa YouTube itu mampu menghasilkan uang. Baru di tahun 2019 akhir setelah saya mampu mencapai kisaran 10.000 subscriber, saya bisa masuk di komunitas YouTube. Artinya saya sudah dimonetisasi sebagai YouTuber di Kabupaten Sampang ini, seperti itu. keren sekali berarti. Jadi Ivo harus banyak belajar nih sama abang yang udah, sepak terjangnya luar biasa sekali. Kalau bicara tentang konten-konten yang kakak angkat nih, dari apa saja, terus apa sih yang mau dikembangkan, terus gimana sih cara kita menjelajah dunia itu gitu, gimana sih cara memulai, dan apa sih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Alung sendiri? Ya, ya. Jadi kami menyebut konten Mata Pena ini adalah sinias yang sifatnya critical comedy. Jadi genre atau jenis yang konten yang kita usung adalah critical comedy. Kita sebenarnya sedang mengkritik, cuma bumbunya ya dengan komedi biar penonton tidak monoton hanya pada kritik itu. Seperti itu. Ada banyak yang kita kritik, mungkin kita lebih fokus pada seni, budaya, tradisi, terus kemudian perilaku menyimpang pemerintah. Itu juga kadang kita kritik. Artinya tetap fokus Mata Pena, konten kreator Mata Pena di sinias critical comedy, seperti itu. Oke, kira-kira Kalau ya, lanjutkan Kak. ya, kalau untuk seputar perjalanannya ya hampir sama dengan organisasi-organisasi lain, karena secara tidak langsung adanya channel YouTube ini menjadi wadah yang kemudian beralih ke organisasi, di mana di dalamnya ada proses kaderisasi juga, ada teknik pelatihan juga, ada kajian juga, diskusi. Kalau proses apa ya, kenapa kita mempertahankan konten sinias critical comedy? Karena kami paling anti dengan konten-konten yang muatannya tidak ada nilai positifnya. Artinya seandainya boleh bermimpi nih ya, seandainya boleh, saya yang seorang anak desa ini mempunyai mimpi besar, di mana mimpi itu ingin mencerdaskan pemuda-pemuda yang ada di desa. Itu hanya mimpi. Seandainya boleh, saya punya mimpi seperti itu. Tapi hal yang paling Iva catat nih, Bang ya, konten-kontennya Abang, kita boleh berkarya dengan berbagai bidang yang kita jalanin, tapi tujuannya sama gitu. Tujuannya ya kita untuk pemuda, untuk masalah-masalah sosial yang ada gitu. Gimana sih? Gimana? Oke. Gimana? Jadi dengan keberagaman yang ada, anak-anak muda di Kabupaten Sampang, kita mungkin punya cara tersendiri untuk mengekspresikan kepemudaan, mengekspresikan bahwa itu adalah pemuda, abang juga pemuda. Cuma kan dalam ranahnya abang berbeda di konten-konten video. Mungkin bisa disebutkan nih, abang, salah satu video yang itu emang dibuat secara proses panjang, terus apa sih yang ingin disampaikan atau gimana, biar teman-teman juga nanti saya subscribe deh abang, nanti ini videonya. Iya, masuk juga ya. Jadi iya benar, saya tanggapi memang kalau ada banyak pemuda yang punya jalan prosesnya berbeda lah. Saya tidak membenarkan jalan saya yang paling benar di antara yang lain, enggak. Setiap orang punya cara tersendiri untuk mencapai perubahan itu. Seperti halnya Sampang Young Inspiration. Ini dulu foundernya adik tingkat saya, Moza. Kebetulan saya juga satu sekolah di SMA-nya dengan Moza ini. Saya sangat salut
Karena dengan adanya Sampang yang Inspiration ini, saya anggap Muza dan kawan-kawan yang ada di belakangnya mampu membaca peluang bahwa di era milenial ini pemanfaatan sosial media itu memang harus kita kedepankan. Karena mengapa? Yaitu tadi, pemuda masa kini lebih dominan pada hal-hal yang sifatnya sosial media terus, seperti itu. Dan untuk bagaimana kami akan mengangkat tema atau video itu tidak terlalu panjang sih. Yang penting ada kopi, ada rokok, kita ngumpul, ya udah kita diskusi. Apa Oke. Jadi apa emang yang perlu kita kritik? sebelum video itu ada itu proses yang panjang ya Bang gitu ya? Enggak terlalu panjang juga sih. Oh, nggak terlalu Yang panjang. penting ada waktu. Gimana nih? Enggak terlalu panjang, yang penting ada waktu. Oke, yang penting ada waktu. Kebanyakan teman-teman punya aktivitas di luar. Contoh kayak saya, kadang jarang pulang sih ke rumah, pulangnya pas hari Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nah, di kesempatan itu kita manfaatkan untuk konten daripada kita stay alone di kamar gitu, stagnan. Oke. Contoh Seperti video itu nih. ya. Oke, luar biasa sekali. Abang contoh video yang kira-kira menurut Abang tuh kayak ini loh penting banget sifat tonton sebagai anak muda gitu. Contoh lah, harus sifat tonton rekomendasi lah. Itu isinya apa gitu. Terus apa sih yang mau Abang kritik di video itu? Terbaru aja deh, saya nggak ngerekomendit salah satu dari video saya. Ada yang terbaru, unggahan 4 hari yang lalu kalau nggak salah, agenda kolaborasi bersama YouTuber Pamekasan, Matapai Production. Itu mengangkat tema menangkal budaya carok. Artinya di Madura ini sudah lumrah, kayaknya seolah-olah kita semua membenarkan bahwa carok itu boleh dilakukan dengan ketentuan tertentu. Cuma kita menolak. Dikenalnya di luar masyarakat Madura, orang Madura itu stereotipnya emang carok gitu Iya. ya Bang. Terus? Jadi dengan adanya konten itu, kami mengkritik bahwa seperti apapun bentuknya, yang namanya kekerasan ya tetap kekerasan, melanggar hukum. Saya akui memang carok itu masuk di adat, tidak masuk pada tradisi. Di mana adat itu apabila tidak dilakukan, itu pelaku akan menanggung beban moral. Beda halnya dengan tradisi. Kalau tradisi itu memuat cipta karya dan karsa. Jadi kayak kerapan sapi itu masuk pada tradisi. Kalau carok itu adat. Nah, adat ini sebenarnya boleh ditinggalkan, soalnya ngenaknya ke psikis personal saja. Misalkan saya nih pelaku carok, saya pernah punya masalah dulu, terus kemudian saya nggak balas dengan carok, kemudian dicemooh oleh orang-orang. Wah, gimana? Ken Matskur dulu punya sejarah ini, orang tanya kok nggak carok. Nah, itu beban moralnya ke saya pribadi. Itu namanya adat. Jadi kalau saya bisa nahan, kenapa enggak? Jadi dengan adanya video itu kita membuka sedikit jendela lah bahwa carok itu tidak baik untuk terus dilestarikan. Tapi seperti emang itu. Versi anak muda gitu ya Bang. Yang menyentuh lapisan penonton itu gimana nih soal ini? Ya. Contoh, kamu tahu pernah baca bukunya Pramudiananta enggak? Yang mana Bang? Yang mana nih? Yang mana aja, tetralogi manapun, entah Bumi Manusia, pernah. Yang Harus Balik, ya. Nah, Pramudiananta itu dinobatkan sebagai penulis yang bahasanya ringan dan mampu menyentuh semua kalangan. Nah, saya salah satu penggemar beliau. Jadi, saya pengen video Mata Pena itu, kami pengen video Mata Pena itu tidak hanya bisa dinikmati oleh lapisan terendah di masyarakat, orang-orang kampung, orang-orang pedesaan, tidak hanya mereka. Kami bercita-cita video Mata Pena ini mampu dicicipi oleh bupati sekalipun sambil duduk kerja kemudian nonton Mata Pena. Wah, ini mengusung pesan moral. DPR sekalipun. Apalagi konten kreatornya anak muda gitu ya. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, Sampang yang Inspiration. Tapi kalau dari latar belakang Abang berbeda sekali ya dengan fokus
abang di konten kreator gitu? Atau memang ini jadi semacam apa ya, gebrakan bagi teman-teman abang dan kawan-kawan untuk melihat realitas sosial yang ada atau gimana? Latar belakang yang seperti apa dulu? Latar belakang pendidikan mungkin, atau latar belakang eh, abang memilih ini karena mungkin dengan komunitas atau bagaimana atau gimana? Enggak, memang saya sukanya di situ. Saya dulu kan Fakultas Adab dan Humaniora. Saya masuk major saya di sastra. Jadi selama saya di kampus, saya orangnya cangreng mature itu kengkuan. Pas saya pulang dari kampus, ya saya suka nulis kadang. Bahkan saya punya tulisan itu novel sampai Oke. sekarang 15 lembar nggak terus Nggak dilanjutkan. keurus Karena ya? mengapa? Ya nggak keurus. Saya sebenarnya suka ke hal-hal saya bisa ikalako bektoh sengkok gengku. Contohnya kayak nulis. Terus kemudian buat konten itu juga karena memang gengku seperti itu. Tapi Dan berawal dari itu menjadi hal yang sangat luar biasa loh. itu sebuah harapan. Terlebih nanti ternyata kami keliru atau berhasil, gagal atau berhasil, ya terserah. Yang pasti niat kami positif seperti Oke. itu. Tapi untuk awal-awal nih Bang, perjalanan dari 2019 apa sih yang ditemui di lapangan, mulai dari ide konten atau mungkin dari awal fokusnya mau ke sini, ternyata di tengah jalan berpindah haluan. Gimana nih ceritanya? Eh, kendala-kendala di lapangan yang kami temuin itu nggak ada. Eh, apa ya, ringan-ringan lah, bukan nggak ada. Contoh kayak kita yang sama-sama mempunyai kesibukan itu aja sih kendalanya. Selebihnya untuk berpindah haluan konten ke konten podcast dan lain sebagainya enggak. Kami tetap fokus di sinias critical comedy. Oke. Eh, berapa satu tim abang ini emang berapa orang dari awal? Atau memang justru ini abang kenapa sih harus nama ini yang diusung gitu? Kenapa nggak yang lain Oh, gitu? Gimana nih sejarahnya? Kita iya. bicara sejarah biar nggak lupa teman-teman. Iya. Kalau dalam sastra itu ada istilahnya teori semiotika. Oke. Ini ada Iva ini kalau nggak salah penulis ya. Masih belajar. Jadi ya, jadi di sastra itu ada istilah semiotika atau kajian tentang simbol. Nah, di mata pena ini mulai dari nama terus gagasan itu simbolik semua. Kenapa memilih nama mata pena? Karena mata pena itu merupakan simbol dari kritik sastra. Awalnya sastra kan untuk mengkritik sosial. Tujuan awal adanya sastra. Nah, cara mengkritiknya sastra ya dengan mata pena itu. Terus kemudian brand up karakter. Kami membranding suatu karakter yang juga sifatnya simbolik. Dulu waktu saya di kampus, saya selalu dibully sama teman-teman, dibully sebagai anak murleke. Dimana kalau diartikan bahasa Madura, murleke itu seorang anak pedesaan yang sangat Desa-desa banget konservatif. gitu ya. Iya, desa banget Primitif gitu. gitu. Primitif, konservatif, wis lengkap tif-tif yang lain itu. Nah, Terus yang gimana? di situ menjadi inspirasi untuk mengangkat simbol murleke untuk kami brand up di channel YouTube Mata Pena. Maka dari itu karakter yang disematkan ke saya itu biasanya karakter Klebun Murleke. Dan desa yang biasanya kita pakai yaitu desa fiktif, yaitu desa Murleke. Seperti itu. Kami ingin membuktikan bahwa semurleke apapun orang itu tetap ya orang Madura gitu ya. seprimitif apapun orang Madura, dia juga mempunyai hak untuk memproduksi dirinya, untuk mengenalkan dirinya, untuk menginspirasi, berinovasi dengan karya. Jadi tanpa melihat siapapun itu dari latar belakang mana, Iya, kita tetap berkarya iya. dengan cara kita masing-masing gitu ya Bang ya. Iya, entah itu dari Torcun yang memang arah ke utaranya sangat pegunungan itu nggak masalah. Dia juga Oke, mempunyai hak untuk dikenal banyak orang. sangat luar biasa sekali. By the way, kira-kira kan kalau lihat dari kontennya Abah ini bukan cuma orang Madura aja loh yang nonton, dengan yang demikian tidak menutup kemungkinan orang-orang di luar Madura menikmati itu. Pernah nggak sih Bang terpikirkan
saya bisa melampaui sejauh ini gitu loh. Terus pernah nggak sih berpikir apa sih yang saya cari gitu loh. Sampai detik ini, sampai detik ini gimana nih Bang? Sebenarnya untuk hal-hal yang sifatnya proses, saya sangat ambisius. Jadi bukan saya nggak bersyukur, cuma di titik ini saya belum merasakan perasaan wah saya berhasil sudah, enggak. Saya masih berada di titik nol. Jadi saya harus tetap sikap berproses. berproses itu penting ya Bang. Jadi Iya artinya penting. Iva poinnya begini. Sikap untuk merasa bahwa kita adalah sebuah proses yang nggak pernah selesai itu yang paling kita harus sadari gitu ya. Iya. Dan perlu disadari memang keberhasilan itu bisa dicapai by proses yang berulang-ulang, tidak hanya satu kali proses kemudian berhasil. Jadi kalau ada orang berproses gagal, ya berarti perlu di repeat kembali, diulang kembali prosesnya. Iva sedang mengalami kegagalan yang sangat luar biasa nih. Jadi dengerin abang seperti itu ya. Ampun, saya sangat termotivasi gitu loh. Ya. Perihal ini juga pernah terfikir nggak kalau mata pena kemudian bisa dinikmati oleh orang-orang luar Madura? Sebenarnya pengen, cuma saya pribadi seperti ini. Kelucuan di Madura. Kelucuan yang mana nih? Kelucuan yang seperti apa nih Bang? Oh, Dek. Iya. Iva. Iya. Ah. Silakan Bang. Tadi nyendat ya. Gimana nih? Kelucuan yang gimana? Lucunya kayak mana nih? Contohnya kelucuan di Madura itu banyak yang ketika dikeluarkan di UIN di kampus saya menjadi nggak lucu. Nah, saya sadar bahwa kelucuan di setiap daerah itu berbeda. Nah, untuk tetap menjadi lucu, ya saya pertahankan dulu brand up-nya Mata Pena ini di Madura. Makanya itu menjadi alasan besar kenapa Mata Pena tidak ngasih subtitle di videonya. Karena memang fokus utama kita, biar video ini dulu lah ya, kami utamakan biar dinikmati oleh orang Madura dulu, tidak untuk konsumsi luar. Selebihnya nanti kalau sudah anggap saja dengan target 100k subscriber, bolehlah kami beralih ke orang-orang luar. Yang penting Madura dulu. Masih 57 subscriber, saya masih sangat ini, berarti banyak orang Madura yang belum tahu Mata Pena itu apa. Jadi harus tahu. Jadi tujuannya sampai detik ini gimana caranya orang Madura bisa menikmati karya-karya anak muda Madura yang itu kontennya adalah Madura gitu ya Abang ya? Iya seperti itu, selebihnya nantilah kami pikirkan ke belakang. Yang penting Madura harus nonton semua dulu, harus tahu dulu semua. Oke. Tapi kalau Iva mikir nih ya Bang ya, konten-konten Abang itu hal-hal yang mungkin anak muda seperti saya itu apatis mungkin karena mungkin banyak sekali hari ini konten-konten yang menyediakan justru itu hal-hal yang bersifat kekinian dan segala macamnya. Ada nggak sih gebrakan baru yang ingin ditampilkan oleh Mata Pena setelah ini atau justru tahun 2021 ada gebrakan baru gitu? Ada hal-hal baru yang ditunggu oleh teman-teman penonton dari Mata Pena? Sejauh ini untuk ide ada memang, cuma ya kita kadang ya itu tadi masih ingin saya katakan ini masih belum pada tahap berhasil. Kami masih dalam nol. Kita akan terus menikmati ini dulu, baru di kemudian hari ada gebrakan baru yang akan kami tawarkan untuk kemudian kami sajikan di konten Mata Pena. Oke, ini ada cuma seperti ini memang deh. Nah, gimana?